Serangan fajar atau aksi politik uang kerap jadi momok dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Mencegah aksi bagi-bagi uang jelang pencoblosan, KPK menggaungkan kampanye Hajar Serangan Fajar. Apa sih bahaya politik uang bagi demokrasi dan bagaimana menghindarinya? Berikut di Kamu Harus Tahu. Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Kekhawatiran akan praktik politik uang atau yang lebih dikenal serangan fajar kembali menjadi momok. Untuk memeranginya, KPK mengampanyekan Hajar Serangan Fajar. Menolak pemimpin daerah yang hanya mementingkan syahwat kekuasaan, bukan hanya tugas satu atau dua institusi, melainkan butuh kolaborasi bersama. Lalu, mengapa kita harus menghindari serangan fajar? Terus bagaimana ya cara menolaknya? Yuk kita simak bersama Hajar Serangan Fajar untuk Pilkada Bersih karena kamu harus tahu. Berdasarkan pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serangan fajar tidak terbatas pada uang. Bisa barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye. Bahan kampanye yang diperbolehkan dalam peraturan KPU yakni selebaran atau flyer, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, dan lain-lain. Apabila dikonversikan dalam bentuk uang, nilai maksimalnya Rp60.000. Jika melanggar, bisa dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Juga sanksi denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Untuk diketahui bersama, sanksi pidana itu tidak hanya berlaku bagi pihak pemberi, tapi juga penerima loh. Itu dari sisi hukum. Dari sisi moral, jelas sekali. Pemimpin daerah yang melancarkan serangan fajar punya syahwat kekuasaan tak terhingga. Sesudah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk meraup laba selama berkuasa. Biasanya ketika ada tetangga atau saudara yang menjadi tim sukses dan hendak melancarkan serangan fajar, timbul rasa sungkan. Demi mendapat pemimpin daerah yang bersih selama 5 tahun, kita harus berani menolak. Lantas bagaimana caranya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Tolak dan hindari segala bentuk pemberian berkedok apapun. Tunjukkan bahwa kita ini pribadi yang berintegritas. Ingat, bukan uang yang dibutuhkan masyarakat, melainkan komitmen pemimpin dalam mewujudkan program-program kesejahteraan publik. Ingat juga, politik uang merupakan akar masalah. Tekankan pada diri sendiri dan orang-orang sekitar. Dampak politik uang sangat besar. Salah satunya jelas, potensi korupsi di kemudian hari dari pemimpin yang menghalalkan segala cara demi berkuasa. Jika mendapati serangan fajar, lapor kepada Bawaslu atau Panwaslu setempat. Untuk memberi efek jera, masyarakat juga harus ikut serta memberantas. Tenang saja, identitas pelapor tindak kecurangan pilkada akan dilindungi. Dengan turut berpartisipasi menghajar serangan fajar, masyarakat telah membantu memutus satu lagi rantai kecurangan dan korupsi di masa yang akan datang. Politik uang di negeri ini memang sudah mengakar, akan tetapi bukan berarti kita tidak dapat menghentikannya. Cita-cita besar dimulai dari langkah kecil, berantas korupsi sejak dari akar-akarnya, yaitu politik uang. Nah, itu dia langkah-langkah menghajar serangan fajar, karena kamu harus tahu.